Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bit-ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هذه الأمة إلى أعلى المقامات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Yang muliakan dan hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dzukira fil khabar, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi bani Israil rajulun muta'abbidun bi sum'atihi yuqalu lahu Barsis al-'abid. Bahwasanya adalah di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, yang beribadah di dalam tempat ibadahnya, yang dipanggil orang dengan nama Barsis al-'abid, yang ahli ibadah. Masih menyambung pengajian kita minggu yang lalu tentang godaan syaitan atau orang-orang yang menjadi kekasih syaitan. Wa kana mustajaban doa, wa kana mustajaban awa, dan adalah Barsis ini orang yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Keistimewaan Barsis ini, doanya bilanya sidin berangkat tangan berdoa langsung kabul. Kenapa kita berdoa itu terkadang kabul, kadang lambat ya? Kalau Barsis bila berdoa kabul. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah ayyaj'alani mustajaban da'wat. Ya Rasulullah, jadi doakanlah ulun kepada Allah supaya ulun ini dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang senantiasa dikabulkan doa. Apa kata Nabi? Qala ya Sa'ad atif mat'amaka takun mustajaban da'wat. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah. Perbaiki makananmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Artinya doa itu terkadang karena dikabulkan oleh Allah karena makanan haram. Nah di sini kita kalau kepingin, kalau hendak doa kita itu pengabulan.
Maka kita dalam sehari ini kata-kata hitungan berdoa lah banyak banget. Yang jelas bila habis sembahyang wajib kita berdoa, habis sembahyang sunnah kita berdoa, hendak makan kita berdoa, sesudah makan ranjak kada ingat, hendak makan ya berdoa. Nah jadi mau kita hendak pengabulan doa, pertama perbaiki makanan kita. Yang kedua jaga lidah kita jangan sampai melakukan hal-hal atau mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyebab doa itu pada pengabulan, untungnya rancak maksiat, untungnya rancak menyembati orang, untungnya rancak berdusta, untungnya rancak malu domba orang, untungnya rancak menghina orang. Itu pada pengabulan berdoa. Orang bahari ya dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah, Jalaluddin orang yang hati-hati terhadap makanan dan orang menjaga lidahnya terhadap maksiat. Ketika dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang nang garing yang disihatakan oleh Allah. Ini datang minta banyak misalnya Bismillahirrahmanirrahim datang. Bini orang garing minta banyak. Lalu Yazidin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu diminum makan sehat. Kenapa? Karena untungnya kada maksiat kepada Allah. Ada ini kita kebanyakan untung kita ini kada mau menjaga kita. Ya, orang minta banyak tunggu izin mengaji Yasin 13 kali gitu. Ya. Tapi bukannya sehat, malah orang bertambah jadi. Kenapa? Karena untung banyak maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa dimuntung kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadirin apa pengabulan doa kita. Wa kana an-nasu ya'tunahu bi maradhihim wa yubri'ul maridhu bi du'aihi, dan adalah orang-orang banyak datang kepada para sesat dengan membawa keluarga mereka yang sakit, dan setiap yang sakit dibawa kepada para sesat maka jadi sehat. Istimewanya bersisa bila ada orang garing datang bawa ke sana sehat, bawa ke sana sehat. Garing jenis apapun dibawa ke sana sehat. Saking pengabulannya doa. Rame orang datang pada sini minta banyak, minta macam-macam sehat. Karena memang sini pengabulan doa sih. Fada'a iblis alaihi la'natu asyayatin, maka kemudian iblis laknatullah mengumpulkan para syaitan, memanggil para syaitan. Jadi iblis datangan berkumpullah bubuhan syaitan. Iblis ini kan datuknya syaitan. Berkumpulan datangan syaitan. Bahasa kita ini apa nama rapat di kantor? Meeting. Iblis meeting lawan setan. Waqala man yuftinu hadza wa yudhilluhu ujar iblis. Siapakah di antara kalian yang bisa merusak ini orang nang ahli ibadah ini dan bisa menyesatkannya? Di antara nang hadir jadi iblis, siapa hubungan kalian nang kawa merusak orang nang ahli ibadah ini nah supaya kada beribadah lagi. Kayak apa caranya supaya ini matinya kada beriman, kayak apa caranya supaya sesat. Ini nang dipikirkan iblis. Faqala ifrit minasyayatin ana aftinu. Lalu ada salah seorang syaitan yang bernama Ifrit. Ini golongan syaitan. Ujar Ifrit, aku kena menyesatkannya, aku kena merusaknya. Fa'ilam aftinhu falastu minkum, bila aku ujar syaitan nang bengaran Ifrit ni, bila kada kau menyesatkan bersisa, aku ampih masuk golongan kalian. Kau keluar ampih umpat golongan bubuhan anak buah iblis. Bila aku gagal, yakin benar ni berhasil. Faqala iblis anta lahu, jar iblis kamu sudah sip, kamu nama menggawinya.
Fantolaka hatta ata malikan minal mu'min muluki Bani Israel, maka berangkatlah syaitan yang bernama Ifrit ini mendatangi seorang raja, salah seorang raja daripada raja-raja Bani Israel. Walau bintun min ahsanin nas, dan raja ini mempunyai anak yang cantik kada sekira. Pembungasnya kada ada yang lebih bungas daripada anak raja ini. Bungas benar. Wahia jalisatun ma'abiha wa ummiha wa akhawatiha wa sara'aha. Waktu itu anak raja yang cantik ini dudukan dengan raja, dengan mamanya, dengan saudara-saudaranya. Dudukan lawan abad, lawan mama, lawan nang sanak, lagi masukkan berkumpul. Wa sara'aha, tiba-tiba masuklah syaitan yang mengarang Ibrit tadi. Sar'u ini asal mananya kejam. Langsung kayak orang kejam, kada sadar, kerasukan katanya, kerasukan. Faqala iblis, fafaza'u lidzalika faz'an syadidan. Kemudian mereka nang ada di situ kaget luar biasa, takajud beratan nang sanaknya, takajud abahnya, takajud mamanya, takajud. Kenapa? Dirasuki iblis, dirasuki setan nama Iblis tadi. Nah, akan-akan lebihan bedanya nama bila takajud menciring mata, lalu ia mudah kayak ketakutan, lalu menangis terus. Ini diganggu oleh syaitan biasanya, atau jin yang mengarah musibian. Kayak pemandangan yang kayak itu dalam huruf yang pernah membaca banyak dia membaca Al-Fatihah, banyak yang baca Al-Fatihah. Bacakan bila nya sakit potongan di paru, diupakan Fatihah atau ke minyak telon, ke telon, minyak telon. Yang baca nggak harus sampai minyak telon katanya. Diupakan atau minyak kayu putih itulah, kayu putih diupakan. Umurnya kalau mau menyusu lah, belinya kalau mau menyusu, oleh mamanya takutan. Maka bacaan surah As-Saffat ayat 1 sampai 10 ulangi sampai 5 kali. Ulangi As-Saffat. Habis Yasin kan surah As-Saffat. As-Saffat sampai ayat 10 diulang-ulangi. Mau menyusu. Belum kita berapa kali sudah. Mau menyusu ini mau. Tapi kita bacaannya anaknya jarak jauh, ya bacakan jangan berharap susu mamanya. Itu ada jin jauh tuh, dirasukin jin. Dirasukin jin berarti orangnya. Ayat 1 sampai 10 baca terus. Coba mau. Nah, karena suka takajud dan sanaknya beratan pasora terbintu majnunatan, sampainya langsung jadilah ini anak raja langsung kayak orang gila, majnunah nih gila. Makanya Laila majnun. Nah, kalau majnun tuh orang gila. Makanya hati-hati bila kawan putungan bisa bahasa Arab tuh hati-hati. Anta majnun. Ini berarti barangnya begitu. Hati-hati. Nah, jadi kayak orang gila langsung nih kesurupan. Wa kana 'ala dzalika ayyaman, dan itu terjadi selama beberapa hari. Nabi yang ulang bacaannya. Bila ulun ada membaca dalam tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir tasawuf. Ruhul Ma'ani itu tafsirnya tebal, 15 biji. 15 biji sudah tebal, 15 biji juga. 10 biji, 15 biji itu tafsir Nusa Bukhari. 10 biji tafsirnya tebal. Ada di situ. Nah, itu pernah bukan dalam tafsir. Waktu dulu kan belajar di Barabai, pernah guru menyampaikan doa itu. Jadi ada di tafsir Ruhul Ma'ani, belum buka ada. Itu bila orang nampai orang gila makajutan, itu bacakan doa Nabi Isa alaihissalam waktu anak menghidupakan orang mati. Nah, ini doanya Nabi yang pada tahu nih. Ada kan apa doanya? Ada doanya. Kan dibahas pendeknya juga ya. Dulu pernah belum bacakan di sini pernah. Allahumma anta ilahumma fis samawati wa ilahumma fil ardh
لا إله فيه غيرك أنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيه غيرك أنت ملك من في السماء ومن في الأرض لا ملك فيما غير قدرتك في الأرض وقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض وسلطانك في السماء أسألك باسمك العظيم وباسم محمد صلى الله عليه وسلم. Pendek ya. Dan seterusnya. Asal bismillah Allah sama mana lagi lain Muhammad yang lain. Nah, jadi itu juga jangan beberapa kali nyari mereka. Nyarian bila orang kesurupan itu bila banyak jamatnya kan biasanya nyari dirinya tak ajut apa dirinya ini tak ajutnya kalau ada jinnya dia bergambar dulu rancak kayak Maroko orang keempat udah jalan wah ini ke depan kada mau lagi anu apa marahnya kada diberi amal kenapa karena khawatir jadi fitnah terus biasanya namun taruh biasa berada di dunia ya tapi rancak kesurupan itu di dunia sebaya menurut yang jujur dunia kada mau mencapai itu ini mau berjalan dengan musik tapi tangan nggak apa-apa. Nah ini bahaya tuh, ini yang rasukan bahaya. Kembali lagi. Selama beberapa hari karena nangka itu atau ada surat insan. Kemudian yang pengarang ifrit ini datanglah menyerupai manusia. Yang bisa menyerupai manusia itu malaikat. Yang bisa menyerupai manusia adalah syaitan atau iblis, bisa menyerupai manusia. Kemudian jin pun bisa menyerupai manusia, tapi bentuknya kada sempurna kayak manusia. Awak kayak manusia, berarti sekarang kayak manusia itu jin. Tapi kalau yang bujur kayak manusia itu bisa malaikat atau jin apa iblis yang bisa bentuk kayak manusia. Di zaman Nabi itu malaikat ketujuan malaikat Jibril itu menurut dari al-qalbi itulah. Orang yang bungasnya mereka tuh kada mau menyerupai, kada bungas terus diserupainya. Ada setan, ada iblis itu kebalikannya menyerupai orang yang kada bungas terus. Hanya itu terus bedanya. Nah, kalau malaikat nyerupai manusia bungas biasanya. Nah, datanglah ini setan berbentuk manusia kepada raja. Faqala lahum in aradtum an tabri'a in aradtum an tabra'a fadhhabu biha ila fulanir rahib wa huwa yubri'uha wa yad'u laha. Ujar si setan iblis tadi ucap lawan bubuhan raja tadi, apabila kalian bubuhan piannya nah hendak anak piannya sehat, bawa aja tuh nah ada orang yang alim di sana, ada orang yang beribadah, ada orang yang di situ bisa menyembuhkan, bawa aja ke sana, bawa aja. Ini bisa mendoakan. Fadhahabu biha ilaihi fabari'at min illatiha. Kemudian mereka akhirnya membawa ini perempuan kepada rahib bersisa tadi. Ternyata setelah dibawa didoakan sihir langsung sembuh, hilanglah penyakitnya, sehat langsung. Kenapa? Karena beliau memang orangnya mustajab da'wah. Doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja'u biha 'ada dzalika, manakala sudah kembali lagi ke rumah ke kerajaan, dibawa ini perempuan, 'ada dzalika umat lagi, dibawa ke tempat rahib bersisa sehat, dibawa ke rumah kambuh lagi, umat lagi. Nah, bingung raja nih. Hanya memang sengaja nih setan nih hendak maulah jebakan. Faqala lahum syaitan in aratum an tabrabil kulliyah faj'alhu 'indahu ayyaman. Ujar setan, apabila bubuhan piane kepingin anak piane wahai raja sehat kada kambuh lagi, maka andak di tempat bersisa anak piane beberapa hari. Terus awas seminggu-minggu lah anak di situ. Minggu-minggu anak aja di situ. Fantalaqu biha ilaihi, maka dibawalah anak ini ke tempat bersisa tadi. Wa tarakuha 'indahu, kemudian akhirnya mereka para raja dan para anggota keluarga tadi meninggalkan anaknya di tempat bersisa. Ini yang bersisa adalah ini guruna. Ini anak ulun titipakan aja udah pian sudah. Ini silahkan pian obatin kayak apapun terserah pian. Nah, fa abarrahi fa alhau alaihi wa taraku 'indahu, maka bersisa ini karena orang
alim, orangnya saleh juga, kemudian presiden ulun kada hendak bawa aja. Ulun kada hendak anak binian jangan ditinggal oleh ulun. Lalu dipaksa oleh raja ujar aja, biar harus mau. Nah kemudian akhirnya ditinggalkan seorang anak. Bibinian tadi tertinggal berduaan lawan barsisa. Fakana rahib muqiman lis-sholati mudiman lis-siyam. Rahib ini kadang-kadang pas di anak tinggal perempuan gawian sini sembahyang aja sembahyang, puasa ada sembahyang, puasa sehari 2 hari kada tergoda. Fa ajlasa ar-rahib 'indahu faqama hatta tala 'alaihi al-waqtu. Nah, sudah masuk beberapa hari bibiniannya mulai tidak membaik, akhirnya si rahib ini memberi makan, tapi mata calon ke lain. Kada mau itu muhab bibinian menjaga pandangan. Sidin menjaga pandangan. Nya kita ini yang paling malih itu dijaga pandangan. Nah, maka Tuhan mulai itu dia. Mohon maaf harus dengar. Tapi ulun memperhatikan katanya namanya itu tuh, ulun biar Tuhan udah tetap putih juga sih. Artinya sama itu. Tapi ada yang kau mengendalikan, ada yang kada. Nang anu mungkin ada yang kau mengendalikan, ada yang kada. Nah kemudian disuap di nah akhirnya mulailah papandiran bagi kisahan, tapi mantap jangan mulai. Awalnya biji jauhannya juga pandiran, cakarannya kasih tuh ke belakang gitu dan pandiran mata lain sidin. Bila sidin habis itu sembahyang, sidin dipandiri pulang sidin, lalu disauti sidin. Tapi mata sidin termeti. Dan sidin mau bagi itu kada tahu muka anak raja itu kayak apa. Kada pernah memperhatikan sekilas gitu aja kada meti. Nah, waktu sudah memberi makan setelah beberapa hari. Fanadhara ila yawman fara wajah sadaram yara mislahuma fil hasan. Nah, ternyata satu kali beliau pernah suatu saat pernah memandang pas taiti mukanya, taiti awaknya. Ternyata anak rajanya sudah orangnya bungas, kada pernah si malaikat bibinian yang bungasnya kayak itu. Awaknya bagus pulang, sudah bungas, awak bagus. Nah, disitulah mulai sudah. Berarti guru ya. Tapi gurunya manusia juga. Manusia. Makanya ulun bilainya ceramah di mana sana rancak yang biru mengkawa bahwa itu jangan terlalu berparak. Ya. Mau kacer sih itu. Seakan anu mau para orang mabik. Ujulan tuh, tak kapit kesini kayaknya kan sampai kayaknya tak kapit nanti dikaji orang aja masih. Hati-hati. Sama manusia juga. Pertemuan juga. Guru itu lain malaikat, guru itu lain nabi, manusia biasa juga. Apa lagi guru pun tahu? Mungkin nah makanya biar jangan protes. Kenapa guru itu banyak berisi bini kebanyakan karena guru menjaga lalu disalurkan kenang halal. Nah itu makanya jangan menyalahkan guru bila banyak bini itu. Tidak tahu ya. Cantik di sini, di sini. Bungas sepertinya anak raja ini. Hanya melihat langsung sidin hati itu lah. Kada tenang lagi sudah sembahyangnya terbayang-bayang. Karena kawan lagi sudah tak bayangan anak raja ini. Nah itu biar makanya lah kita lelakiannya kenapa sembahyang itu banyak was-was, banyak kada khusyuk, banyak mayabang itu karena mata kita. Kita berbaya turun di rumah sudah macam-macam dilihat kita. Serba salah. Kamu ke rumah, awak menjauh dari hati ke pinggir sungai, makinannya banget dari hati kita.
Di sini habis jam kan ada lagi sholat. Alhamdulillah nambah hari biar mandi jam tak ibai lawan bibian tuh emas. Karena sidin tuh ditungguin bini mulai habis subuh turun sampai jam 7 pada senaikan. Sangkut di jam. Faman qalbu ilaiha bi waswati syaitan wa lam yasbir, ternyata waktu Sidin memandang kepada anak raja tadi langsung hati beliau cenderung kepada anak raja, maksudnya jatuh hati. Maka di saat itulah masuk waswas syaitan dan Sidin kada kawan lagi manahani. Nah, disinilah ketika kita kada kawan manahani hawa nafsu, maka jadi bahan mainan setan. Bila kita tak biasa melepaskan hawa nafsu, di situ kita jadi kayak kekanakan yang dipermainkan oleh setan, atau jadi kayak bola dipermainkan oleh kekanakan. Setan ini dua hal bagi setan yang paling nyaman mempermainkan manusia. Pertama, di saat manusia dikuasai nafsu. Yang kedua, di saat manusia dalam keadaan marah. Dalam dua hal ini setan nyaman banget mengganggu. Ini makanan empuk setan ya. Bila kita kada mau maneh hawa nafsu, nah di situ tuh setan tuh tunjukkan sudah. Iya nang kada berem lah gitu. Bila kita kada mau menahan rasa marah, disitulah kita akan dipengaruhi oleh setan. Sidin kada tahan melihat. Summa qarraba fahamalat minhu, diparaki Sidin lah. Akhirnya dijapai Sidin, kemudian akhirnya tagawi fahamalat minhu, akhirnya sampai betian. Nauzubillah. Ada kegampangan. Kalau orang tuh yang kada baik menjadi baik, ini beruntung. Tapi kalau orang yang asalnya baik menjadi kada baik, ini naruhi kada. Orang yang misalnya kelakuannya macam-macam, kelakuannya maksiatnya macam-macam, lalu dia bertobat kepada Allah sebaiknya beribadah, untung. Tapi orang yang asalnya ahli ibadah, yang saleh, rajin bangun tengah malam, kemudian berubah dia menjadi orang yang lupa dengan ibadah, rajin maksiat, na'udzubillah. Ini kerugian bagi bersisa. Beberapa puluh tahun beribadah kepada Allah, puasa, sembahyang, itu aja gawian, siang puasa, malam sembahyang jadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Kada pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi ketika melakukan kesalahan fatal, yaitu kesalahannya menghamili anak raja. Maka sekali orang berzina, amal 70 tahun itu runtuh langsung. Mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin asal diubir bertobat, maka diampuni oleh Allah selama kada meremehkan dosa. Hamil ini perempuan. Tsumma atahu syaitan faqala lahu innaka ahbaltaha wa laysa laka najatu minal malik mimma sana'ta biha illa an taqulaha wa tudfinaha wa tudfinaha 'inda sumatika. 'Inda sumatika, ujar iblis. Setan tukang mahal iblis dari datang menyerupai manusia. Bersisa, kamu sudah menghamili anak raja. Ini berat. Kalau orang biasa kurang lebih, ini anak raja. Kemudian kada ada jalan selamat daripada raja terhadap perbuatan yang kamu lakukan kecuali dengan cara bunuh ini anak raja. Kemudian kuburkan di bawah tempat ibadahmu. Bunuh, kuburkan. Ada tenang takut. Fa idza sa'aluka 'anha faqul innaha matat fa innahum yusaddiqunaka. Apabila bubuhan raja datang menanyakan tentang anaknya, maka jawab aja anak pian raja ai meninggal dunia, maka yakin mereka pasti percaya denganmu karena kamu ini orang alim, orang saleh, abid, ahli ibadah. Padahal kan ini sudah anak pian meninggal, selesai. Akhirnya fadzabaha wa dafaraha, kemudian disembelihnya lah anak raja. Sudah menghamili, disembelihnya, kemudian dikuburkan di bawah tempat ibadah.
Faja'u wa sa'alu anha, maka datanglah para raja bersama keluarga. Maka datanglah raja bersama keluarganya dan menanyakan tentang keadaan anaknya. Faqalat matat bi amrillahi ta'ala. Fasaddaqahu wa raja'u. Kemudian dia bersisa, mohon maaf raja, anak pian meninggal dunia. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita indah lagi, kadangkala kita menindahnya sudah takdir Allah taala. Raja percaya, keluarga raja pun percaya. Kenapa? Tanpa ucap, ini adalah orang alim, orang soleh. Akhirnya mereka kembali, boleh biar sudah ngarang takdir Allah taala meninggal waktu muda. Akhirnya kembali ke rumah, kembali ke kerajaan. Syaitan beraksi lagi. Fantalaqa syaitanu faqala lahu minna ra'ayt qad waqa'a 'alaiha falamma khashi'a an yaqdi'a 'alaiha ahadun dhabaha wa dhabalaha. Datang syaitan ini kepada raja, kemudian berkata kepada raja, ini tak pian bersisa itu telah menzinahi anak pian hamil, dan saya takut diketahui orang lain. Anak pian disembelihnya kemudian dikuburkan di bawah rumahnya. Cari ingat yang nggak percaya, mungkar di situ kan nggak ada percaya. Nah, liciknya si syaitannya licik banget. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Taala agar banyak-banyak berlindung daripada syaitan. Sampai-sampai kita membaca Al-Quran pun disuruh untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan. Wa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bersembahyang pun berlindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi waktu doa iftitah itu pada sunnah, a'udzubillah itulah. Jadi doa iftitah jangan ba'udzubillah, jangan bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar kabir, walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk doa iftitah hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hanya sunnah di situ masuk. Nah, bila yang mulai awal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, habis takbir ada sunnah lagi doa iftitah. Nah, jadi jangan ba'udzubillah dulu, doa iftitah pula. Bila sudah masuk Fatihah, hanya ba'udzubillah lawan bismillah. Balik. Faraqiba maliku ma'anas muqbilan ila nahwi rahib. Wa habaru qabla fawajaduha madbuhatan, maka berangkatlah raja membawa orang-orang untuk mendatangi bersisa dari rahib bersisa. Kemudian mereka galilah kuburnya dan mereka mendapatkan ternyata anak raja ini memang disembelih, tak potong lehernya, tak potong. Nah, sudah berzina, hamil, dibunuh, banyak benar dosa. Mohon maaf kalau orang berzina atau anaknya digugurkan, itu dosanya double. Dan itu nanti anaknya akan menuntut di akhirat. Kainannya berpegangan di awak mamanya. Ya Allah ya Rabb, Nina ambilkan Nina hak ulun lawan orang ini. Yang membunuh ulun ya Allah waktu ulun masih dalam parut. Makanya di ulun jahiliyah wayah ini lebih parah daripada jahiliyah bahari. Kalau jahiliyah bahari zaman sebelum Nabi diutus, itu zaman ketika Nabi belum menjadi Nabi, tapi sudah mendekati. Itu bila lahir, bila anak perempuan hanya dibunuh. Kalau jahiliyah wayah ini belum tahu anak perempuan laki-laki sudah dibunuh. Nah, kejamnya itulah. Belum lagi lahir sudah dibunuh dari dalam parut. Nah, dosanya besar. Fa'akhadhu rahib wa salabu, maka mereka menangkap dan menyiksa rahib, kemudian mereka salib. Wa ja'a syaitan wa huwa 'ala maslabihi, kemudian datang syaitan dan rahib bersisa ini disalib. Artinya diikat nanggainina. Nah, di tiang. Faqala lahu ana unjika minha in sajadta li sajatan min dunillahi ta'ala. Ujar syaitan bahwa bersisa kamu nak selamat, ikam sujud lawan aku sekali barang kamu selamat. Aku nak menyelamatkan kamu asal kamu mau sujud lawan aku.
Asal kamu sujud aja, ikam mengakui bahwa aku di Tuhan ikam ampi kepada Tuhan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang diharapkan berataan itu matinya beriman. Mudahan mati beriman berataan. Kita biar perjalanan hidupnya kayak apapun warnanya, hitam ke putih ke kelabu lah. Yang penting di akhir hayat kita bagus. Tapi ini biasanya dimulai dari perjalanan hidup kita. Bila anak bagus akhir hayat, maka anaklah sebelum kita meninggal dunia, kita usahakan hal-hal yang bisa menjadikan kita bagus di akhir hayat kita. Yang lalu biarlah berlalu, jangan digadang lagi. Ini kita perbaiki tujuan hidup kita. Hendaklah kita pastikan kita nak menuju nang mana. Kita kuati ibadah kepada Allah. Kita kurangi berbuat dosa, banyak istighfar. Jadi iblis dia setan, sujud ikam sekali dengan catatan ikam kada menyembah Allah lagi. Pokoknya kayak bahasa dua kawa ada pihak halah ujar bersisa. Kayak apa ulun anak sujud lawan pian, sedangkan ulun ini salib nangka ini nah. Ulun pada kawa sujud hendak menyembah pian, kepala di atas, tangan diikat nangka ini, kayak apa sujudnya? Maka menjadi setan. Pokoknya arba minka antumia biraksika. Kamu jadi setan cukup kain aja sudah. Apalagi kamu itu kan kayak bertunduk sedikit, itu berarti kamu sujud lawan aku. Kain aja sudah. Ada usaha kamu nang sujud ke tanah atau ke lantai, ada usah. Cukup kamu berisyarat sedikit, maka aku akui bahwa ikam tuh nyembah aku sudah. Akhirnya bersisa tanpa ragu-ragu menundukkan kepalanya nang kain ini bertunduk. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang selama hidupnya selalu taat kepada Allah, selama hidupnya selalu beribadah kepada Allah, ternyata di akhir hayatnya sujud kepada syaitan, sujud nangkai, sujud. Sekalinya apa? Waqala syaitan ana bari'um minka. Ini akhafullah rabbal alamin. Ujar syaitan, wahai bersisa, aku ini berlepas dari engkau. Kamu aku udah tahu lagi udah. Kita habis ini gak ada tahu lagi. Aku selesai sudah. Aku takut kepada Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Nah, awalnya setan ini menjanjikan keselamatan untuk bersisa, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memalingkan bersisa daripada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan bersisa supaya jangan sampai mati dalam beriman. Bersisa ini kehendak setan dalam keadaan kafir, dan ini tercapai dengan tunduknya bersisa sebagai isyarat bahwa ini bersisa sudah sujud kepada setan. Lalu berlepas aku jadi setan daripada engkau, aku takut kepada Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Akhirnya setelah itu dibunuhlah bersisa. Ketika dibunuh itu dalam keadaan tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, matinya kada beriman. Dan jadi kada mesti kita hidup inilah. Nah kita misalnya wayah ini, misalnya pak ibadah, ada tahun di akhir hayatnya, nang akhir hayatnya finalnya itu nang aslinya. Tapi mudah-mudahan dengan berkat beribadah akhir hayat bagus berada. Itu yang kita harapkan, dosa kita diampuni oleh Allah Taala, iman kita senantiasa meningkat, bukan malah menurun. Bersisa. Ini contoh orang yang rugi, ya, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, jangan merasa diri kita ini pindah musti benar ya apa masuk surga. Orang yang dijamin masuk surga aja. Di antara sahabat Nabi itu mereka rancak menangis kata sudah beribadah kepada Allah, padahal sudah dijamin surga, tapi mereka tetap menangis. Kita hendaklah lebih daripada itu. Kita hendaklah betul-betul ada kekhawatiran di hati. Jangan-jangan kena di akhir hayat su'ul khatimah, sehingga kita berusaha sedapat mungkin agar dapat menjauhi hal-hal yang menyebabkan
surga ini. Jangan pindah masjid. Bahkan kayak aku nih jangan berharap kita surganya ada sudah ya. Jangan kawan kenapa aku itu subuh pada semua Melanda, oh ya. Aku semua ada, aku aja sembahyang aku rajin ya. Bangunnya kalau itu ada bersedekatan itu nggak pernah aku tuh ya. Anak masuk surga itu lah, sedangkan di surga bertulisan nanti muharram betul dakhilin, ikam surga diharamkan atas orang pemalas. Biar ibadah banyak, tapi pemalas tidak ada pengkawan masuk surga. Nah sampai di sini itu ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan. Allah selamatkan kita sampai akhir hayat kita. Karena syaitan itu bukan hanya waktu kita sehat, sampai orang meninggal dunia itu diganggunya. Mudah-mudahan kita mati beriman beriman, dan mudah-mudahan lidah kita dimudahkan di akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Amin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah wa hadratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم سلمك علمنا في الرحمن وتقبل الرزق طيبا وارزقنا به وعلمك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آخر كلام والسلام عليكم ورحمه الله